Organisasi UNIM 2114-2010-67 kelas A2 semester 3 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ujian tengah semester dengan mata kuliah kewarganegaraan dan dosen pengajar Enci Aprilia Widiamande SH SSMH dengan judul materi Nasionalisme Indonesia. Nah, nasionalisme secara umum dibagi tiga. Yang pertama yaitu pengertian dalam dimensi psikologis. Nah, dalam pengertian dimensi psikologis ini yaitu hasrat atau perasaan cinta terhadap tanah air. Yang kedua, pengertian dalam dimensi sosiologis yaitu persamaan nasib dan identitas seseorang dengan orang lainnya. Yang ketiga, pengertian dalam dimensi politis. Nah, nasionalisme merupakan doktrin ideologi politik atau political ideologi untuk mempertahankan kedaulatan negara berdasarkan identitas bersama untuk mencapai cita-cita yang sama demi mewujudkan kepentingan nasional. Nah, yang selanjutnya yaitu landasan teoritis nasionalisme Indonesia. Nah, sebelum Bung Karno mencapai konsep final mengenai nasionalisme Indonesia, ia dipengaruhi dengan konsep nasionalisme menurut Ernest Renan, Otto Bauer, dan Mahatma Gandhi. Nah, menurut Ernest Renan, pada tahun 1823 sampai 1892 yaitu nasionalisme adalah kehendak bersatu. Dan menurut Otto Bauer dari tahun 1881 sampai 1938 yaitu bangsa adalah sebuah persatuan peranggai yang timbul karena persatuan nasib. Yang ketiga, menurut Mahatma Gandhi dari tahun 1869 sampai 1948 yaitu nasionalisme adalah kemanusiaan. Nah, yang selanjutnya kita masuk dalam nasionalisme seperti apa. Nah, membedakan nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme lain. Menurut ultranasionalisme, nasionalisme secara berlebihan, bersifat reaksioner dan diskriminatif, represif terhadap perbedaan identitas kebangsaan. Nah, selanjutnya nasionalisme Calvinis, yaitu nasionalisme yang menganggap bangsanya adalah bangsa yang paling unggul dan bangsa lain layak disingkirkan untuk menjaga eksistensi bangsanya. Nah, yang selanjutnya yaitu nasionalisme Indonesia. Nah, nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme berdasarkan sentimen primordial, yaitu suku, ras, agama, dan lain-lain. Bukan nasionalisme Calvinistik seperti pengalaman di Eropa, yakini rezim fasis Nazi di Jerman yang menganggap Jerman di atas segalanya. Dengan alasan tersebut menghendaki permusuhan massal bangsa lain. Terinspirasi oleh Gandhi, Bung Karno mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berperi kemanusiaan, yaitu my nationalism is humanity. Nah, yang selanjutnya yaitu nasionalisme dan internasionalisme. Nah, menurut Bung Karno, tidak cukup jika nasionalisme Indonesia hanya berdasarkan nasionalisme saja. Ia harus dibangun di dalam taman sarinya intranasionalisme untuk mencegah kosmopolitanisme. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya intranasionalisme. Nah, intranasionalisme ditambahkan Bung Karno untuk membedakannya dengan kosmopolitanisme, yakini tidak adanya bangsa di dunia, tidak ada identitas kebangsaan. Di atas nasionalisme masih ada intranasionalisme, yakini keterlibatan secara internasionalisme yang setara dan menghargai antara bangsa berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, yang selanjutnya kita masuk dalam nasionalisme Indonesia. Nah, konsep nasionalisme Indonesia dibangun dengan semangat perikemanusiaan atau humanity dan beserta prinsip internasionalisme. Nah, nasionalisme bukan saja berakhir sebagai konsep, tapi harus menjadi tindakan nyata baik dalam tindakan sehari-hari maupun menjadi landasan sebagai tindakan politik. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan.
Saya atas nama Lovely Sesiu mengucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Dan di akhir video ini juga saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk bisa bergabung bersama kami di kampus kami, Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan di akhir video ini juga kami akan menampilkan sedikit informasi tentang kampus kami. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.